Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan produk kewirausahaan di bidang teknologi kami yang berjudul GreenTech. GreenTech Smart Waste Smart Future. Nah, eh, apa itu GreenTech? GreenTech itu adalah suatu platform teknologi yang membantu masyarakat dan pemerintah mengelola sampah secara lebih mudah, efisien, dan berkelanjutan melalui sistem smart waste berbasis IoT dan aplikasi mobile. Dan mengapa kami ada? Kami hadir karena volume sampah terus meningkat setiap tahun. Namun, metode pengelola sampah konvensional yang mengandalkan jadwal dan pengecekan manual sudah tidak efektif lagi. Dan apa yang kami tawarkan? Kami menawarkan suatu aplikasi smart waste yang terintegrasi dengan sensor IoT, bank sampah digital maupun sistem pelaporan lingkungan. Dan lalu bagaimana kami memberikan solusi dan menciptakan dampak? Kami menyediakan visualisasi data secara real time yang akurat dan dilengkapi dengan notifikasi dini berbasis sensor, memungkinkan manajemen melakukan penanganan proaktif dan membuat keputusan strategis terkait alokasi sumber daya. Dan untuk memahami mengapa solusi kami begitu krusial, mari kita lihat di dalam next slide. Nah, berikut ini adalah masalah manajemen sampah konvensional. Kami mendapati 3 tantangan besar dari masalah ini. Yang pertama ada blind operation atau jadwal buta. Pengguna atau petugas itu harus berkeliling memeriksa setiap tempat sampah secara manual satu persatu tanpa mengetahui kondisinya. Dan kedua ada public overflow. Karena jadwal pengangkutan bersifat tetap dan tidak berdasarkan volume real time, sampah itu sering meluber di titik-titik ramai, menimbulkan bau dan masalah kesehatan. Dan yang paling krusial itu reactive maintenance. Sistem penanganan yang ada hanya bertindak setelah sampah meluber atau ada keluhan, sehingga ini berarti penanganan selalu terlambat. Dan lalu apa solusi yang sudah ada di pasar saat ini? Kita bisa membaginya menjadi 3 metode utama. Yang pertama ada fixed schedule, yang kelebihannya memang mudah diatur, tetapi kelemahannya itu tidak efisien. Petugas tetap berjalan meski tempat sampah masih kosong. Dan kedua ada manual patrol. Petugas itu harus memastikan kondisi fisik tong sampah meskipun tidak perlu investasi. Cara ini itu sangat boros waktu dan tenaga, apalagi untuk area yang luas. Dan yang terakhir, complaint based. Solusi ini murah, tetapi hasilnya bersifat reaktif. Tindakan baru dilakukan setelah terjadi masalah, setelah sampah meluber, menimbulkan bau, atau setelah ada komplain dari masyarakat. Sehingga semua solusi ini memiliki satu kesamaan. Mereka itu buta data, dan disinilah GreenTech masuk. Dan ini adalah solusi kami. Solusi kami adalah menyediakan suatu sistem manajemen sampah pintar berbasis IoT yang mendeteksi kapasitas tempat sampah secara otomatis dan mengirimkan data ke aplikasi pemantauan untuk efisiensi pengangkutan. Di sini kami melengkapi dengan 3 fitur. Yang pertama ada Smart Bin Tracker, kedua ada Green Notify, ketiga ada Real Time Dashboard. Dan mengapa GreenTech itu berbeda? Kami menyediakan pemantauan real time, sehingga status sampah diketahui di detik itu juga. Dan kedua, kami bisa membuat suatu lingkungan sehat, sehingga kami bisa menjaga sampah, meluber, dan bau. Dan ketiga, kami bisa mengurangi efisiensi biaya dan waktu, sehingga armada hanya jalan ke lokasi yang penuh. Dan yang terakhir, data juga terdokumentasi, sehingga pemerintah ataupun manajemen gedung punya data volume sampah harian. Selanjutnya adalah kita masuk ke bisnis model canvas atau BMC dari GreenTech. Yang pertama ada key partner. Key partner dari perusahaan kami yaitu pemerintahan, supplier sensor IoT, vendor cloud atau server, dan pihak pengelola area seperti mall, kampus, ataupun industri. Kemudian ada key activities, antara lain pengembangan perangkat IoT, pengembangan dashboard, analisis data dan laporan secara otomatis, instalasi sensor di lapangan, dan customer support dan maintenance. Selanjutnya ada key resource. Antara lain perangkat IoT, platform dashboard dan server cloud, tim teknis, operasional, dan maintenance. Selanjutnya ada value proportions. Antara lain, pemantauan secara real time dengan menggunakan dashboard, hemat biaya operasional, mengurangi penumpukan sampah. Selanjutnya adalah ada fixed cost dan variable cost. Kalau di fixed cost, antara lain gaji tim operasional dan teknis, sewa server atau cloud, dan sewa kantor atau gudang. Di variable cost-nya ada perangkat IoT dan komponen hardware, biaya instalasi dan maintenance, serta marketing dan branding. Revenue streams ada 2. Yang pertama penjualan perangkat IoT dan subscription dashboard dan serta biaya instalasi dan maintenance. Kemudian ada customer segments, antara lain pemerintahan, pengelolaan mall dan gedung, kawasan industri atau pabrik, sekolah dan kampus, dan terakhir perumahan atau apartemen. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama ada dukungan teknis dan maintenance. Yang kedua ada dashboard online, bisa jadi web ataupun aplikasi. Kemudian ada notifikasi dan laporan rutin, dan ada komunikasi 2 arah antara customer dan kami. Selanjutnya yang terakhir ada channels dari perusahaan kami, yaitu website resmi, marketplace business to business, kemitraan, media sosial, dan pameran teknologi atau IoT.
Oke, selanjutnya adalah customer persona atau contoh customer yang biasanya akan menggunakan produk dari kami. Yang pertama ada Bapak Yadi Saputra. Beliau adalah seorang yang terbiasa bekerja dengan data lapangan dan menangani berbagai keluhan warga mengenai penumpukan sampah. Dia memiliki motivasi ingin meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan mengurangi komplain warga. Namun dia memiliki pain points, yaitu ada 3. Yang pertama, rute pengangkutan tidak efisien dan boros biaya. Banyaknya laporan warga soal sampah yang menumpuk dan juga sulit memantau ribuan titik tempat sampah secara manual. Selanjutnya, customer persona dari eh, perusahaan kami. Yang kedua itu ada Bapak Rizky Asmi. Beliau adalah seorang facility manager yang sudah bertahun-tahun mengelola operasional kebersihan di suatu pusat perbelanjaan. Dia memiliki motivasi ingin menjaga kenyamanan pengunjung dengan memastikan kebersihan selalu terjaga dan juga mencari cara agar tenaga kebersihan bisa digunakan secara efisien. Namun pain points yang dia miliki adalah ia sering menghadapi tempat sampah yang cepat penuh, khususnya pada saat weekend ataupun event yang besar. Oke, selanjutnya ada produk demo atau mockup yang bisa terlihat dari gambar sebelah kiri. Itu adalah MVP dari produk kami yang sudah siap digunakan dan bisa dikembangkan untuk lebih lanjutnya. Dan di sebelah kanan adalah alur atau cara alat kami bekerja. Yang pertama, tentu saja sampah akan masuk ke trash bin dan tumpukan sampah ini akan terbaca oleh ultrasonic sensor dan kemudian ultrasonic sensor ini akan mengirimkan data ke microcontroller dan akan dibaca tentu saja. Kemudian kalau misalkan si tong sampah ini udah hampir penuh, maka akan terdeteksi ke dashboard dan kemudian dashboard akan dibaca oleh user dan kemudian user akan melakukan penanganan seperti mengambil sampah itu ke trash bin. Mungkin itu sih dari produk demo kami. Selanjutnya ada market size dari perusahaan kami. Ada TAM, SOM, dan SAM. Dari TAM yaitu seluruh kota besar di Indonesia. SOM-nya target awal mungkin kampus, komplek pemerintahan, atau satu kawasan industri yang spesifik. Dari SAM-nya kota-kota yang menerapkan konsep smart city, misalnya Jakarta, Surabaya, ataupun Bandung. Oke, lanjut ke go to market strategi. Jadi bagaimana Green Tech itu masuk ke pasar dan mulai digunakan oleh pengguna. Nah, strategi pertama itu adalah yang pertama direct sales, di mana kami menawarkan paket sensor IoT langsung kepada pengelola gedung seperti mall, apartemen, kawasan industri, hingga perkantoran. Selanjutnya, kita membuka jalur kemitraan strategis dengan pemerintah daerah. Tahap awal, kita mulai dengan pilot testing di beberapa titik, baik gedung maupun fasilitas publik. Nah, dari sini kita mengumpulkan data performa, validasi pasar, dan memperbaiki sistem sebelum diperluas. Setelah pilot berhasil, kita masuk ke tahap ekspansi, yaitu langkah berikutnya integrasi penuh dengan platform Smart City. Oke, lanjut kompetitif landscape. Kalau kita lihat kondisi di lapangan, bagian besar kompetitor, baik perusahaan swasta maupun dinas kebersihan, masih menggunakan sistem logistik manual. Masalah utamanya, mereka ini tidak punya akses ke data volume sampah secara real time. Nah, di sinilah kita Green Tech menawarkan nilai tambah yang signifikan. Kita mengubah pola angkut yang kaku menjadi sistem berbasis kebutuhan aktual. Nah, fitur ini belum bisa ditawarkan oleh sistem konvensional yang tidak berbasis data. Ya. Oke, lanjut kompetitif analis. Berikut adalah perbandingan antara tempat sampah konvensional dan tempat sampah ya produk kami yaitu Green Tech Smart Bin. Yang pertama pemantauan. Tempat sampah konvensional masih manual, sedangkan Green Tech itu sudah menggunakan sensor IoT ultrasonic. Yang kedua sistem pengangkutan konvensional masih ada jadwal tetap, tetapi Green Tech on demand. Untuk visibilitas status konvensional itu tidak ada, sedangkan Green Tech memiliki dashboard monitoring. Untuk bagian manajemen data, konvensional belum ada, sedangkan Green Tech memiliki riwayat volume sampah. Next. Oke, masuk finance. Nah, model model bisnis Green Tech ini berfokus pada penjualan unit Smart City, Smart Bin IoT. Nah, untuk biaya produksi ini kita memiliki 4 komponen. Komponen elektronik, casing, lalu modul komunikasi, dan packaging dan QC. Total biaya produksi ini per unit adalah 1,4 juta. Nah, untuk harga jual per unit di harga 2.200.000 per unit. Dengan langganan dashboard monitor itu sebesar 120.000 per bulan. Nah, margin kotor yang kita dapatkan laba per unit sekitar 800.000 dengan margin kotor 36%. Nah, estimasi penjualan tahun pertama sekitar 300 unit dengan pendapatan per unit 660 juta. Nah, target 20 pelanggan langganan dashboard itu sebesar 28
14.800.000. Nah, total pendapatan tahun pertama itu dari penjualan unit maupun langganan dashboard itu sebesar 688.800.000 dengan total biaya produksi sebesar 420 juta. Nah, laba kotor tahun pertama itu sebesar 268.800.000. Nah, dengan permintaan tinggi ini, solusi digitalisasi, pengelolaan sampah, dan dukungan program pemerintah berbasis Smart City, Greentex Smart Waste memiliki potensi profit yang kuat di tahun pertama. Keuntungan dapat meningkat signifikan melalui ekspansi kota, kerjasama 2B, dan kontrak langganan jangka panjang. Nah, untuk proyeksi penjualan Greentex Smart Waste, kami menggunakan pendekatan konservatif berbasis kapasitas produksi, pola pembelian instansi, dan potensi pasar kota. Nah, di awal tahun, penjualan masih rendah karena proses pengadaan biasanya baru dibuka. Tetapi memasuki kuartal kedua hingga keempat, kami melihat peluang peningkatan signifikan dari sektor pemerintah, mall, area publik, dan CSR perusahaan. Dengan harga per unit 2,2 juta dan biaya produksi 1,4 juta, margin per unit berada di angka 800.000. Namun kami juga memastikan biaya overhead tetap seperti server, maintenance IoT, dan operasional sebesar 5 juta per bulan. Nah, sehingga angka yang muncul benar-benar realistis. Total kami menargetkan 370 unit di tahun pertama, yang estimasi pendapatannya itu sekitar 814 juta dengan gross profit sekitar 236 juta. Masuk ke sales planning atau perencanaan penjualan. Yang pertama, pendidikan dan kampanye lingkungan. Nah, kami akan menjalankan kampanye edukasi tentang pengelolaan sampah, kolaborasi dengan sekolah, komunitas lingkungan, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya smart work. Yang kedua, kemitraan dan SWOT project. Nah, kami akan bekerjasama dengan kelurahan, bank sampah, mall, dan area publik untuk menjalankan pilot project Smart Waste IoT. Pendekatan ini membantu memperlihatkan manfaat nyata, membantu kepercayaan, serta membuka peluang ekspansi yang lebih luas. Digital marketing. Nah, memanfaatkan media sosial, konten edukatif, dan iklan online untuk menarik pengguna baru. Strategi ini bertujuan membangun citra Greentex sebagai solusi modern dan ramah lingkungan yang mudah digunakan masyarakat. Oke, All Team di Greentex ini dibangun oleh tim dengan berjumlah 3 orang. Yang pertama itu ada Alif Baktiar sebagai CEO dan founder teknologi and product, memimpin arah produk dan teknologi Greentex, bertanggung jawab memastikan solusi yang dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan kota dan industri. Yang kedua ada Immanuel Priandoko sebagai CTO dan co-founder IoT dan sistem embedded, mengembangkan arsitektur sensor, integrasi hardware, software, serta memastikan perangkat itu stabil dan akurat di lapangan. Dan yang terakhir, rekan saya adalah Malayasi Adriel sebagai CMO dan co-founder sebagai bisnis dan strategi. Mengelola strategi bisnis, pengembangan pasar, dan kemitraan strategi. Nah, dia berfokus pada ekspansi adopsi pasar dan membangun kerjasama dengan pemerintah serta industri, dan mengawasi instalasi deployment dan support teknis untuk memastikan implementasi Greentex berjalan dengan lancar. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 5 tentang Green Tech. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.